Prabowo targetkan defisit APBN 2027 lebih rendah. Pelaku aksi ganjal ATM diringkus polisi. Polisi Belanda bentrok dengan demonstran pro-Palestina. Penguatan dolar tak ganggu ketahanan ekonomi di desa. Pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berita seputar politik, peristiwa, dan juga budaya yang terjadi sepanjang satu hari ini. Bersama saya Azhar Putra, inilah Ruang Redaksi selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rancangan awal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2027 dengan target defisit yang lebih rendah. Pemerintah menargetkan defisit berada di kisaran 1,8 hingga 2,4% dari produk domestik bruto atau PDB. Dalam pemaparannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan postur fiskal APBN 2027 dirancang dengan pendekatan belanja negara yang lebih efisien dan produktif. Pemerintah menargetkan belanja negara pada tahun 2027 berkisar antara 13,62 hingga 14,8% dari PDB. Sementara pendapatan negara dioptimalkan di kisaran 11,82 hingga 12,4% PDB. Target defisit APBN 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2026. Yaitu sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68% dari PDB. Sementara itu, realisasi defisit APBN pada tahun pertama pemerintahan Prabowo yaitu 2025 mencapai Rp695,1 triliun atau 2,92% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dari target awal yang dipatok sebesar 2,78% PDB atau Rp662 triliun. Presiden Prabowo menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan bangsa untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan fiskal yang sehat, agar pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan program prioritas nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40% dari produk domestik bruto. Sementara itu, belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80% PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah. Dari sisi pembiayaan, defisit kita di tahun 2027, defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini. Suku bunga surat berharga negara SBN tenor 10 tahun kami jaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada rentang 16.800 rupiah hingga 17.500 rupiah. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia. Inflasi akan
kami jaga tetap pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan juga moneter nasional. Suku bunga surat berharga negara atau SBN tenor 10 tahun dijaga pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Pada sektor energi, Presiden Prabowo juga menyampaikan harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 hingga 95 dolar Amerika Serikat per barel. Presiden meyakini bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5% di tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% pada 2029 haruslah tercermin pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata. Presiden juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan petani. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memperhatikan kesejahteraan nelayan di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas pendukung bagi nelayan, mulai dari instalasi es batu, cold storage, hingga SPBU khusus nelayan. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo menyebut salah satu masalah yang dihadapi nelayan saat ini adalah kesulitan mendapatkan es batu untuk menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan. Oleh karena itu, pemerintah berencana akan membangun instalasi pembuatan es batu dan ruang penyimpanan dingin atau cold storage di setiap desa nelayan. Adapun pemerintah juga akan membangun SPBU khusus nelayan untuk memudahkan akses solar bagi para nelayan. Kepala negara menegaskan nelayan harus diperdayakan karena memiliki peran penting dalam menjaga dan menguasai wilayah laut Indonesia. Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan. Kita akan membuat ruang cold storage pendingin di setiap desa nelayan. Dan kita akan bikin SPBU khusus untuk nelayan di setiap desa nelayan. Para nelayan kita harus kita berdayakan karena mereka di ujungnya akan menguasai lautan kita. Kita akan bangun dalam 3 tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan. Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Hal tersebut dilakukan pemerintah untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan KMPPKF 2027 menjadi arah kebijakan utama pemerintah dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong investasi produktif. Kerangka ini juga dirancang untuk menjawab tantangan global, sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih fleksibel bagi program prioritas nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas melalui sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real. Pembahasan KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 ini nantinya juga akan melibatkan kementerian dan lembaga terkait agar selaras dengan target pembangunan jangka menengah. Pertama, tadi Bapak Presiden telah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan dalam penyusunan APBN 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian agar tumbuh lebih cepat, lebih tinggi, dengan pendapatan negara sekitar 11,82 sampai 12,4% terhadap PDB, belanja negara 13,62 sampai dengan 14,8 dalam range terhadap PDB, dan defisit 1,8 sampai 2,4% terhadap PDB. Pemerintah menetapkan range indikator makro, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,8 hingga 6,5%, inflasi antara 1,5 sampai 3,5%. Ini akan dicapai dengan koordinasi ketat TPIP, TPID daerah,
terutama rantai pasok pangan. Nilai tukar rupiah dipatok di angka range 16.800 sampai 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan di level 6,5 sampai 7,3%, dan tentu ini mencerminkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap surat utang negara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono buka suara soal terkait aksi pencegatan dan penculikan terhadap aktivis dan jurnalis media Indonesia saat menjalankan misi Global Sumut Flotilla oleh negara Israel. Sugiono menyatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Yordania dan Turki. Sejumlah aktivis dan jurnalis media Indonesia dikabarkan diculik oleh negara Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri Yordania serta Turki. Namun Sugiono menyebut saat ini komunikasi yang dilakukan masih terbatas, mengingat tidak adanya hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Israel. Dirinya berharap warga negara Indonesia yang masih ditahan oleh Israel segera dapat kembali ke tanah air dalam kondisi selamat. Kita sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri di Jordan dan Turki untuk memastikan kondisi dari rekan-rekan kita yang diintercept dan ditahan oleh Israel. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla, karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya, dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang Jordan. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik dan bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Misbahun menyatakan keputusan Presiden Prabowo menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 tidak disebabkan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurutnya, penyampaian langsung oleh Presiden Prabowo tersebut tidak bisa dikaitkan hanya satu dengan indikator ekonomi, termasuk kurs rupiah maupun kondisi indeks harga saham atau IHSG. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 dalam sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu pagi. Penyampaian tersebut merupakan perdana yang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun menilai pencapaian RAPBN 2027 oleh Presiden ini tidak disebabkan dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, Misbakun meminta agar publik tidak menarik kesimpulan bahwa pidato ekonomi Presiden Prabowo di DPR merupakan respon atas gejolak pasar keuangan. Saya melihat tidak dalam satu aspek pelemahan rupiah itu membuat Bapak Presiden harus membacakan sendiri KMPPKF, tapi saya melihat bahwa ada sebuah concern yang serius dari Bapak Presiden bahwa APBN itu mulai dari awal
itu menjadi sebuah policy yang sungguh-sungguh untuk disampaikan kepada masyarakat secara luas yang harus dilakukan secara langsung oleh Bapak Presiden. Bapak melihat dengan pelemahan dari pasar modal dan juga kemarin dari rupiah, apakah ini mampu menarik kepercayaan investor dengan Presiden langsung turun tangan membacakan KMPPKF, Pak? Menurut saya, jangan ditarik soal situasi indeks harga saham gabungan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan KMPPKF. Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita. Di dalam asumsi makro kita itu ada banyak parameter. Nilai tukar itu hanya salah satu. Bahkan indeks harga saham gabungan tidak ada di sana dibicarakan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyampaikan pandangannya terhadap kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said mengatakan Presiden Prabowo hadir untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas dan stabilitas fiskal nasional. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR dinilai menjadi tradisi baru serta memiliki makna yang dalam. Pasalnya, Presiden Prabowo menjadi kepala negara pertama dalam menyampaikan terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Dirinya juga meyakini keraguan tersebut akan dijawab oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya di sidang paripurna DPR. Tradisi baru atau bukan tradisi baru, tapi nampaknya ini Presiden hadir langsung pidato di paripurna tentang kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal 2027. Tentu punya makna yang dalam. Yang pertama untuk menjawab keraguan pasar terhadap likuiditas fiskal, terhadap stabilitas fiskal, kemampuan fiskal kita, kesehatan fiskal kita, dan kontinuitas fiskal kita di APBN 2026. Barangkali keraguan itu akan dijawab dengan tuntas, akan direspon oleh Bapak Presiden pada forum paripurna kali ini. Itu yang pertama. Tentu Bapak Presiden juga akan menyampaikan bahwa apa yang kita alami saat ini tidak terlepas dari tekanan geopolitik dan situasi global. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Danantara Indonesia membentuk anak usaha baru bernama Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI dalam hal menata ekspor komoditas sumber daya alam nasional. Pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia dilakukan sebagai upaya meningkatkan transparansi dan tata kelola ekspor sumber daya alam. Melalui mekanisme tata kelola ekspor melalui BUMN, seluruh dokumentasi dan proses ekspor akan dilakukan secara terpusat untuk mencegah misinvoicing dan mendorong penerimaan negara. Pemerintah menyatakan langkah ini bertujuan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, serta menjaga stabilitas nilai tukar melalui optimalisasi devisa ekspor. Rosan menegaskan kebijakan itu tidak dimaksudkan untuk menghambat perdagangan, melainkan menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka antara penjual, pembeli, dan pemerintah sesuai mekanisme pasar internasional. Kami sudah membentuk satu badan, yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko, bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi. Karena memang tadi disampaikan dan mungkin saya tidak mengulangi lagi, dalam kurun waktu yang sekian lama kita lihat dari data yang disampaikan oleh Bapak Presiden dari World Bank, begitu tingginya under invoicing dan transfer pricing terhadap komoditas-komoditas kita. Nah, oleh sebab itu dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki baik secara terbuka dengan menjunjung good governance yang tinggi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan.
Patroli gabungan antisipasi gangguan Kamtibmas. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan, di mana Polsek Bekasi Utara bersama Polsek Medan Satria melaksanakan patroli skala besar gabungan rayon di jalan sepanjang Jalan Kaliabang, Candrabaga pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Personel melaksanakan strong point dan patroli mobile di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Kegiatan yang dimulai pada Minggu malam 17 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hingga Senin dini hari 18 Mei 2026 tersebut dipimpin Panit Patroli Polsek Bekasi Utara Aibtu Dedi Bambang Guntur bersama Kanit Intelkam Polsek Medan Satria Ibtu Edi Sujarwanto dengan melibatkan 25 personil gabungan. Personil melaksanakan strong point dan patroli mobile di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, balap liar, serta tawuran yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat pada malam hingga dini hari. Patroli gabungan yang dilakukan sebagai langkah preventif dan kolaboratif guna menjaga stabilitas Kamtibnas serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Masyarakat pun dihimbau untuk segera melaporkan potensi gangguan keamanan melalui call center Polri 110. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor spesialis minimarket diringkus jajaran Polsek Karamatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Proses penangkapan berlangsung menegangkan lantaran 2 pelaku sempat menodongkan senjata api rakitan dan melakukan perlawanan ke petugas. 1 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Aksi menegangkan mewarnai upaya penangkapan komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Karamatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Dalam video amatir yang direkam oleh warga, petugas kepolisian dari unit reskrim Polsek Karamatwatu tampak terlibat baku hantam di jalanan saat akan meringkus keempat pelaku. Perlawanan sengit terjadi karena 2 dari 4 pelaku kedapatan membawa senjata api rakitan jenis revolver. Kedua pelaku bahkan nekat menodongkan senjata api tersebut ke arah petugas saat akan dikungkung. Karena membahayakan nyawa petugas, 1 orang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 di antara pelaku merupakan residivis kasus serupa yang kerap beraksi di wilayah Jabodetabek. Penangkapan ini sekaligus menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terkait maraknya aksi pencurian motor di area parkir minimarket. Pelaku merupakan residivis curanmor, TKP-nya lumayan banyak, dengan menggunakan selfie pelaku beraksi. TKP tersebut berawal dari Keramat, di salah satu minimarket. Adanya laporan dari masyarakat, kita lakukan olah TKP secara intensif sehingga diketahui pelakunya. Kita lakukan penyelidikan dan akhirnya
alhamdulillah dilakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Dari tangan komplotan ini, polisi menyita barang bukti berupa senjata api rakitan beserta amunisinya, serta 2 unit sepeda motor hasil kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini mendekam di sel tahanan dan terancam dijerat pasal 360 Junto pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Praktek mafia BBM subsidi yang diduga menguras hingga 5 ton solar per hari dari sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung berhasil dibongkar pihak kepolisian. Petugas mengamankan 1 orang tersangka beserta barang bukti 5 unit truk pengangkut serta 3 ton solar subsidi yang siap dijual kembali dengan harga non-subsidi. Unit Tipiter Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan seorang pria berinisial AH, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan, yang diduga kuat menjadi otak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tersangka menjalankan aksi liciknya dengan modus menggunakan puluhan barcode dan plat nomor kendaraan yang berbeda-beda. Dalam sehari, pelaku mampu mengangkut sekitar 5 ton solar menggunakan 5 unit truk Fuso yang sudah dimodifikasi. Solar subsidi yang dibeli dengan harga Rp6.800 per liter tersebut kemudian dijual kembali kepada pihak gudang penampungan dengan harga yang lebih tinggi. Dari hasil pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa 5 unit truk Fuso, 14 kempu, 19 jerigen, serta 36 plat nomor palsu. Petugas juga mengamankan buku rekapan transaksi serta 3 ton solar subsidi yang diduga akan segera dikirim ke gudang ilegal. Di total ada 36 plat kendaraan yang berbeda, kemudian 14 kempu, 2 yang terisi penuh, ada yang hanya terisi 300 liter dan ada 19 jerigen. Totalnya 3 ton BBM kita duga sebagai solar, jenis solar. Kemudian modus operandi dari para pelakunya lebih dari 1, yang saat ini sudah kita amankan 1 orang, inisial AH tadi. Kemudian caranya adalah dengan membeli BBM jenis solar itu di SPBU daerah Bandar Lampung. Kemudian barcode tadi digunakan, baik dari barcode yang plat nomornya terpasang maupun yang tidak terpasang. Saat ini penyidik masih terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan oknum SPBU dalam jaringan mafia solar. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, komplotan spesialis ganjal ATM yang beraksi di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Banten, berhasil diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Serang. Penangkapan dilakukan usai para pelaku nekat menguras uang tabungan korban hingga mencapai Rp120 juta. Inilah rekaman kamera pemantau atau CCTV dari dalam sebuah toko swalayan di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Rekaman ini memperlihatkan detik-detik saat salah seorang pelaku spesialis ganjal ATM mulai menghampiri korbannya. Awalnya, korban yang merupakan seorang perempuan datang ke lokasi untuk melakukan penarikan tunai. Namun saat kartu dimasukkan, kartu ATM milik korban tiba-tiba tersangkut di dalam mesin. Dalam situasi tersebut, seorang pelaku mendekati korban dan berpura-pura memberikan pertolongan. Pelaku kemudian meminta korban untuk mengetikkan nomor PIN ATM-nya dengan dalih agar kartu dapat keluar kembali. Karena kartu tetap tidak dapat keluar, korban akhirnya memilih pulang ke rumah. Namun korban terkejut saat memeriksa saldo tabungannya melalui aplikasi mobile banking. Ternyata telah terjadi transaksi gaib yang menguras saldonya hingga Rp120 juta. Mendapat laporan korban, tim Resmob Satreskrim Polres Serang bergerak cepat hingga berhasil bekuk kedua pelaku saat hendak kembali beraksi di wilayah Tangerang. Daripada pelaku, polisi menyita 1 unit motor, 50 kartu ATM, 2 gergaji besi, serta tusuk gigi sebagai alat pengganjal mesin. Jadi pengungkapan ini berawal dari ada laporan seorang korban yang kehilangan uang di ATM sesaat setelah dia merasa
kartu ATM ini tertelan di salah satu Indomaret di daerah Pontang, Kabupaten Serang. Jadi berdasarkan laporan tersebut, kita meminta keterangan awal dari pelapor, yaitu korban sendiri, dan korban menyatakan bahwa sesaat setelah ia merasa kehilangan, saat dia merasa kartu ATM itu tertelan, ia diarahkan oleh seorang yang tidak ia kenali untuk memasukkan PIN ATM dengan dalih agar kartu yang tadinya tertelan ini bisa keluar. Adapun hal tersebut dicoba oleh korban ini, namun tidak membuahkan hasil. Dengan tidak ada kecurigaan sama sekali, korban akhirnya meninggalkan TKP Indomaret tersebut dan kembali ke rumahnya. Selang beberapa waktu, baru korban menyadari bahwa terdapat transaksi yang tidak ia ketahui, yang dia lihat dari M-Banking-nya, dan pada saat itu juga korban menyadari bahwa uang yang berada di ATM itu hilang seluruhnya, tidak meninggalkan sisa. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, kita langsung menduga bahwa kejadian ini merupakan ulah dari sindikat pencurian dengan pemberatan dengan modus ganjal ATM. Berbekal keterangan korban, kita langsung melakukan cek TKP di sekitaran TKP Indomaret Pontang, dan kita berhasil mengumpulkan beberapa barang bukti berupa rekaman CCTV, snapshot dari mesin ATM, dan juga wawancara singkat terhadap beberapa saksi. Hingga kini, kepolisian masih mengejar satu pelaku lainnya yang berhasil lolos saat penyergapan. Atas perbuatannya, kedua pelaku yang sudah ditahan ini terancam dijerat pasal tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV, melaporkan. Aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor kembali terjadi di Kota Depok, di mana para pelaku kini menyasar motor milik warga yang terparkir di lingkungan perumahan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, pelaku berhasil membawa kabur motor incarannya. Aksi tersebut pun terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat satu dari 2 pelaku masuk ke area perumahan. Tanpa menunggu lama, pelaku langsung menggasak motor yang terparkir di depan rumah korban. Menurut tetangga korban bernama Rara, pelaku berjumlah 2 orang dan memiliki peran masing-masing. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor yang mencungkil dan membawa kabur motor. Sementara satu pelaku lain menunggu di atas sepeda motor sambil memantau situasi sekitar. Kemarin kan tetangga ada yang ngabarin dari CCTV-nya, jam 3:30 pagi dia mau berangkat kerja, kok gerbang ini kebuka, gemboknya nggak ada. Nah akhirnya kita yang bangun pun kita coba cek rumahnya masing-masing, ada nggak yang hilang. Yang tetanggaku yang sebelah, motorku hilang mbak, katanya gitu. Memang di CCTV itu ke pelaku tuh keluar bawa motor, sementara dia masuk nggak bawa apa-apa. Siang? Jam kejadiannya dia ngambil 1:30 pagi. Oh, dini hari. Dini hari. Memang lagi pada tidur semua sih kebetulan. Pelaku sendiri? Berdua sama temennya. Jadi temennya jaga gerbang, dia satu masuk. Nah itu katanya cepat ya ambil eksekusinya ya? Kalau dari durasi dia masuk sama dia keluar itu nggak semenit lah, 1,5 menit, nggak nyampe 1,5 menit juga. Dia ngebobol, kalau dihitung dari dia masuk dia ikut ngebobol motornya pun itu nggak nyampe 1 menit malah. Artinya kurang dari 2 menit? Kurang dari 2 menit. Nah ini kan pagar digembok kondisinya, itu dirusak pelaku Pak? Dirusak, karena terakhir yang masuk, tetanggaku yang masuk, kan dia tengah malam baru pulang. Dia bilang dikunci gemboknya, dan memang dari jam 10 malam ini udah dikunci pasti gitu. Makanya tetangga disuruh bawa kunci masing-masing, nggak mungkin nggak ini. Berarti mereka berdua jalan kaki atau? Bawa motor, satunya lagi bawa motor kayaknya. Tapi yang satu nunggu di atas motor, nunggu di gerbang. Karena kalau memang agak tipis kan, ada CCTV yang dari gerbang sini, ada helm temennya satu lagi kayak nongol gitu. Jadi memang berdua ya, nggak sendiri dia. Korban sudah laporan Mbak? Udah bikin laporan polisi juga. Oke. Ini peristiwa yang pertama atau memang sebelumnya pernah? Memang di sekitar sini tahun lalu juga di Anyelir
di sebelah sana ya ada yang kehilangan motor juga. Terus yang di sebelah sini kan ada perumahan kecil juga. Terus siang-siang hilang uang, hilang emas dia. Siang-siang bolong. Artinya memang rawan ya, Mbak? Emang sekitar sini memang rawan sih. Warga mengaku aksi pencurian kendaraan memang kerap terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan unit Reskrim Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Hanya gara-gara paket pesanan cuci pakaian ditolak saat toko mau tutup, seorang pria menganiaya perempuan lanjut usia pemilik usaha laundry di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Korban mengalami luka di kepala usai dipukul berkali-kali menggunakan tangan kosong. Seorang perempuan lanjut usia pemilik gerai laundry warga Kelurahan Mapar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, hanya bisa pasrah meratapi luka di kepala bagian kirinya pasca menjadi korban penganiayaan. Peristiwa pilu bermula saat korban yang sedang berada di dalam toko jasa cuci pakaian tiba-tiba saja dihampiri pelaku berinisial JA dan melayangkan pukulan dari arah belakang korban. Diduga kuat aksi penganiayaan dipicu lantaran korban menolak paket pesanan pakaian milik pelaku karena akan menutup toko. Pelaku yang sehari-hari berprofesi sebagai kuli bangunan kesal lalu gelap mata dan memukuli korban. Warga sekitar yang melihat kejadian dan geram langsung mengepung pelaku ketika dirinya berusaha melarikan diri. Guna menghindari aksi main hakim sendiri, petugas unit Reskrim Polsek Taman Sari, Jakarta Barat yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku ke Mapolsek. Kapolsek Taman Sari, Kompol Bobi Muhammad Zulfikar, mengatakan insiden yang menimpa perempuan lansia ini murni merupakan tindak pidana penganiayaan dan bukan merupakan aksi pencurian atau perampokan karena tidak ada barang berharga yang hilang. Kami mengamankan selaku salah satu pelaku ataupun tersangka penganiayaan, yang dimana di sini juga kami coba meluruskan berita yang beredar bahwasanya ada perampokan, informasi yang beredar perampokan di wilayah Mapar di toko laundry. Jadi itu kami luruskan beritanya bahwa itu hanya penganiayaan terhadap lansia umur 75 tahun oleh pelaku berumur 30 tahun. Jadi modusnya yang bersangkutan awalnya ingin memasukkan laundry, kemudian bahwa si toko laundry tersebut sudah tutup sehingga emosi dan kemudian melakukan pemukulan ataupun penganiayaan. Gitu. Untuk pelaku sendiri inisial dan pekerjaannya apa sebenarnya? Baik, untuk pelaku inisialnya JA, merupakan warga dari Karanganyar, Jakarta Pusat, di Sawah Besar. Untuk pekerjaannya kuli bangunan dan serabutan. Untuk korban sendiri mengalami luka di mana? Korban sementara ini kami cek mengalami luka di kepala bagian kiri, kurang lebih ada 6 jahitan. Kronologisnya bahwa si korban ini menolak untuk menerima laundry dari tersangka karena memang sudah batas waktu untuk tutupnya laundry tersebut. Kemudian si tersangka ini emosi dan langsung memukul menggunakan tangan kosong kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan dan jerat pasal tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin ditemukan tewas di area kampus di Goa, Sulawesi Selatan. Tim Dokpol Polda Sulawesi Selatan langsung memeriksa kondisi jenazah korban di rumah duka. Tim Dokpol Bayangkara Polda Sulawesi Selatan melakukan pemeriksaan terhadap jasad mahasiswi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Princess Jennifer Chiang, 19 tahun di rumah duka di Jalan Agus Salim, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan.
Korban ditemukan tidak bernyawa di kawasan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Kabupaten Goa, oleh 2 rekan kampusnya Senin malam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah barang milik korban, di antaranya sepeda motor, sepatu, telepon genggam, dan tas. Korban diketahui berstatus mahasiswi jurusan arsitektur angkatan 2024 Universitas Hasanuddin. Namun belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Ini masih kami lakukan langkah-langkah penyelidikan dan kami juga masih mencari fakta-fakta terkait daripada kematian yang bersangkutan. Jenazah ini ditemukan, mayat ini ditemukan sekitar pukul 19.30 WITA. Polisi telah meminta keterangan sejumlah rekan kuliah korban sebagai saksi. Petugas masih menyelidiki kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pantai Teba di Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus kembali memakan korban jiwa, di mana seorang pelajar bernama Avento Galis Setiawan berusia 15 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus saat mandi bersama rekannya. Peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu Avento Gali bersama 3 rekannya sedang berenang di Pantai Teba. Namun secara tiba-tiba para remaja diterjang ombak besar dan menyeret keempatnya ke tengah pantai. Beruntung 3 korban lainnya berhasil diselamatkan warga sekitar. Namun korban Avento Gali hilang akibat terbawa arus laut. Hingga pada operasi pencarian berlangsung, korban Avento Gali akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 23.38 waktu Indonesia Barat, sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang ibu dan anak laki-lakinya tewas tertimbun material longsor saat sedang memperbaiki saluran air di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Senin 18 Mei. Hingga Selasa pagi, 1 korban berhasil dievakuasi, sementara 1 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Sejak Selasa pagi, puluhan warga bersama personel TNI dan petugas BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan terus berjibaku membongkar timbunan material tanah longsor di Kecamatan Batang Toru. Dengan mengerahkan 1 unit alat berat serta peralatan seadanya, petugas akhirnya berhasil menemukan salah satu korban usai 2 jam melakukan proses pencarian secara manual. Insiden memilukan ini bermula ketika korban bersama anak laki-lakinya berusaha memperbaiki saluran air di belakang rumah mereka pada Senin malam di tengah guyuran hujan lebat. Naas, tebing tinggi yang berada persis di belakang permukiman tiba-tiba saja longsor hingga langsung menimbun keduanya ketika tidak sempat menyelamatkan diri. Tak hanya menelan korban jiwa, dahsyatnya luruh tanah juga membuat tempat tinggal kedua korban rata tertimbun material tanah dan lumpur pekat. Ditemui di lokasi kejadian, Camat Batang Toru, Mara Tinggi Harahap mengatakan pihaknya akan terus memaksimalkan proses pencarian agar kedua korban dapat segera dievakuasi secara utuh. Ini terjadi longsor kemarin berkisaran di pukul 19 WIB, di mana hujan sangat deras di Kecamatan Batang Toru, yang mana kami dapatkan info dari anak korban bahwa ibunya dengan si anak, karena hujan terus, air mengalir ke rumah, jadi mereka untuk memperbaiki saluran air di atas. Jadi saat turun ke lapangan untuk memperbaiki saluran di atas, tiba-tiba terjadi longsor. Jadi di pagi hari ini sudah kita temukan 1 mayat dan 1 lagi masih dalam pencarian. Mudah-mudahan bekerjasama dengan Forkopincam, BPBD, semua unsur masyarakat yang terlibat juga, mudah-mudahan ini dapat ditemukan dalam secepatnya sehingga ini bisa selesai dalam hal pencarian. Tapi kalau tidak ada ditemukan hari ini, tentu akan dilanjutkan esok hari. Saat ini 1 jenazah korban yang sudah ditemukan telah dibawa ke Puskesmas Batang Toru guna dilakukan pemeriksaan medis. Sementara itu proses pencarian terhadap 1 korban lagi yang masih terjebak di dalam lumpur akan terus dilanjutkan oleh tim SAR gabungan.
Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jasad Afiq Rabbani Ramadan yang hanyut saat memancing di Kali Ciliwung, Kota Depok, akhirnya ditemukan pada Selasa 19 Mei. Jasad korban ditemukan di kawasan TBC Matupang, Jakarta Selatan dengan jarak sekitar 24,5 km dari lokasi awal kejadian. Sesosok jenazah bocah laki-laki yang hanyut di Sungai Ciliwung, Depok, Jawa Barat berhasil ditemukan di antara jaring sampah di wilayah Jakarta Selatan pada Selasa 19 Mei 2026. Korban bernama Afiq Rabbani Ramadan tersebut ditemukan setelah terseret arus sejauh 24,5 km dari lokasi awal kejadian. Penemuan ini bermula dari laporan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam TBC Matupang mengenai adanya mayat dalam posisi tengkurap dan tersangkut jaring sampah. Diketahui kronologi peristiwa bermula saat korban beraktivitas di pinggir sungai sebelum terseret arus. Korban diduga terjatuh karena mencoba meraih peralatan memancingnya. Saat itu kondisi arus sungai yang sangat deras dan dalam membuat korban langsung tenggelam. Hingga akhirnya setelah dilakukan proses evakuasi ke tepian sungai, jenazah korban langsung dievakuasi menuju rumah duka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tempat usaha jasa cuci pakaian atau laundry di Kota Makassar, Sulawesi Selatan hangus terbakar. Peristiwa tragis ini diduga kuat akibat adanya tabung gas mesin laundry yang meledak. Ledakan hebat yang berasal dari mesin pengiring laundry seketika menghanguskan satu unit rumah beserta isinya di Jalan Talas Lapang 1, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat peristiwa ini, seorang pekerja laundry dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup serius. Korban yang diketahui berada di dekat lokasi saat proses pergantian tabung gas berlangsung, langsung menjadi sasaran sambaran api. Korban kini sudah berada di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar guna mendapatkan perawatan medis intensif. Peristiwa terjadi diduga adanya percikan api hingga menimbulkan ledakan beruntun dan memicu kepanikan warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran Kota Makassar yang menerima laporan segera mengerahkan 3 unit armada dan 13 personil ke lokasi kejadian. Kobaran api akhirnya berhasil dijinakan setelah petugas melakukan proses pemadaman dan pendinginan intensif. Kronologi kebakaran ini terjadi sekitar 9.30 dan yang terbakar itu adalah usaha laundry. Menyebabkan satu unit rumah terbakar dengan kami kerahkan armada 3 unit dan 13 personil. Tadi ada saya lihat korban itu, korban apa itu? Itu korban tadi kebetulan ini diganti gasnya, ganti gas, terus itu yang gasnya terbakar, menyebabkan kebakaran. Itu apakah itu pekerja laundry atau anak kos? Pekerja laundry. Pekerja laundry. Berapa orang Pak korban? 1 orang. 1 orang. Luka bakar Pak ya? Luka bakar. Selain menyebabkan satu korban luka, peristiwa ini juga menimbulkan kerugian material yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lantaran seluruh bangunan dan peralatan usaha laundry hangus tak tersisa. Kini aparat kepolisian dari Polsek Rapocini masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebocoran tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Moskow naik mengiringi kedatangan Putin di Beijing. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Tamuro menegaskan Pemprov Depok dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Hanya menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin mendapatkan sambutan meriah saat tiba di Beijing pada Rabu waktu setempat. Dalam kunjungan resminya ke China, Putin disambut langsung oleh Presiden Xi Jinping di tengah penampilan musik dan barisan anak-anak pembawa bendera. Rekaman video menunjukkan Putin berjalan berdampingan dengan Xi Jinping sambil tersenyum, menikmati penampilan lagu ikonik Moscow Nights yang dibawakan saat penyambutan resmi. Kedua pemimpin juga berdiri berdampingan saat lagu kebangsaan masing-masing negara diperdengarkan. Kunjungan Putin ke Beijing berlangsung pada 19 hingga 20 Mei 2026. Sebelumnya, Putin juga melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 2024. Sedangkan Putin dan Xi Jinping sama-sama saling mengunjungi dalam peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia Kedua atau Victory Day tahun lalu. Dalam agenda kunjungan kali ini, Putin dan Xi Jinping dijadwalkan melakukan pembicaraan tingkat tinggi terkait kerjasama ekonomi dan strategis. Putin juga akan bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang untuk membahas penguatan hubungan bilateral. Delegasi Rusia yang turut hadir terdiri dari para wakil Perdana Menteri, menteri, hingga pimpinan perusahaan besar Rusia. Sekitar 40 dokumen kerjasama disebut akan ditandatangani dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan teknologi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalam kesempatan yang sama, debat panas terjadi di Parlemen Eropa saat Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas bersitegang dengan anggota Parlemen Eropa dari Prancis Manon Aubry. Perdebatan dipicu kritik terhadap sikap Uni Eropa dalam menangani konflik di Gaza. Dalam sidang pleno, anggota parlemen Manon Aubry menuduh Uni Eropa gagal menerapkan sanksi yang tegas terhadap Israel meski krisis kemanusiaan di wilayah Palestina terus memburu. Aubry mempertanyakan mengapa Uni Eropa dapat bertindak cepat menjatuhkan sanksi kepada Rusia terkait perang di Ukraina, namun tidak mengambil langkah serupa terhadap Israel. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk standar ganda dalam kebijakan luar negeri Uni Eropa. Contre la Russie de Vladimir Poutine. Alors je vous pose cette question. Est-ce que la vie d'un Palestinien vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien? Je vous le dis avec colère, parce que vous voyez depuis 2 ans, on en a marre de ces palabres et ce qu'on veut, c'est des actes et des sanctions et vous resterez dans l'histoire comme ayant du sang, le sang des Palestiniens sur les mains tant que vous n'avez pas mis un terme à cette complicité. Dalam pernyataannya, Aubry menuduh Uni Eropa memiliki tanggung jawab moral atas penderitaan warga Palestina jika tidak segera mengambil tindakan. Suasana sidang memanas saat Kaja Kallas membalas kritik tersebut. Kallas menyatakan Aubry perlu memahami cara kerja Uni Eropa, terutama terkait kebijakan sanksi yang harus disetujui seluruh negara anggota. Menurut Kallas, sanksi terhadap Rusia dapat diterapkan karena seluruh negara anggota memiliki kesamaan sikap. Situasi itu berbeda dengan kebijakan terhadap Israel yang masih menimbulkan perbedaan pandangan di antara negara-negara Uni Eropa. Kallas juga membela posisi Uni Eropa dengan menyebut blok tersebut merupakan salah satu penyumbang terbesar bantuan internasional bagi Palestina. Perdebatan ini mencerminkan meningkatnya ketegangan politik di dalam Parlemen Eropa terkait sikap Uni Eropa terhadap konflik Gaza. Sejumlah politikus menuduh Brussels menerapkan standar ganda dalam menangani krisis internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah anggota Parlemen Eropa melontarkan kritik terhadap ketergantungan Uni Eropa pada Amerika Serikat dan NATO dalam sidang parlemen di Strasbourg. Perdebatan muncul menyusul rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut akan mengurangi kehadiran pasukan militer Amerika Serikat di Eropa. Dalam sidang pleno Parlemen Eropa, sejumlah anggota menilai Eropa selama ini terlalu bergantung pada kebijakan militer dan keamanan Amerika Serikat. Anggota Parlemen Eropa, Özlem Demirel, menyatakan Eropa tidak perlu takut jika pasukan Amerika Serikat ditarik dari kawasan tersebut. Ia bahkan menyerukan Yankee Go Home. Yankee merupakan sebutan untuk orang Amerika. Slogan ini biasanya dipakai saat ada penolakan terhadap keberadaan militer Amerika Serikat di negara lain. Anggota Parlemen Uni Eropa menilai pangkalan militer di Eropa lebih banyak menguntungkan Washington. Kritik serupa disampaikan oleh MEP Mark Botenga.
Menurutnya, Amerika Serikat menekan negara-negara Eropa agar mendukung konflik yang ia sebut ilegal terhadap Iran. Ia menilai penolakan Eropa terhadap tekanan tersebut memicu ancaman penarikan pasukan dari pihak Amerika Serikat. Sementara itu, Jarslapa Pokorna Jermanova menilai kondisi saat ini terjadi akibat kegagalan diplomasi Uni Eropa yang mengkritik Brussel yang dinilai terlalu berpihak kepada Amerika Serikat dan NATO. Anggota parlemen lain, Hannah Neumann, menyebut Donald Trump tidak dapat diandalkan dalam hubungan internasional. Menurutnya, meskipun Eropa berusaha mendekati Washington, Amerika Serikat tetap dapat memberikan tekanan melalui tarif, ancaman aneksasi, hingga penarikan pasukan. Sidang tersebut digelar untuk membahas posisi Uni Eropa dalam konflik Timur Tengah yang dipicu setelah Donald Trump disebut mengancam akan menarik 5.000 pasukan Amerika Serikat dari Jerman. Ancaman itu muncul setelah Kanselir Jerman, Friedrich Merz, melontarkan kritik serangan AS terhadap Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri RI melaporkan 5 WNI ditangkap militer Israel dalam misi Global Summit Flotilla 2.0. Sementara itu, 4 WNI lainnya masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri RI melaporkan 5 warga negara Indonesia ditahan militer Israel saat mengikuti misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 di kawasan Mediterania Timur dekat perairan Siprus. Hingga Selasa 19 Mei 2026, tercatat ada 9 WNI dari Global Peace Convoy Indonesia yang terlibat dalam pelayaran tersebut. Jubir Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewekang menyampaikan 4 WNI lainnya diketahui masih berada di laut menggunakan 2 kapal berbeda dan terus berlayar di sekitar Siprus. Kemlu menilai kondisi di lapangan masih rawan karena kapal-kapal tersebut berpotensi dicegat sewaktu-waktu oleh militer Israel. Kementerian Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat sejumlah kapal dan menangkap relawan WNI yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan International Global Summit Flotilla atau GSF 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa berdasarkan informasi per pagi ini, dari total 9 WNI anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi GSF 2.0, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitar perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda diketahui masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Situasi di lapangan masih sangat dinamis. Keempat WNI yang masih berlayar tersebut tetap berada dalam kondisi rawan dan sewaktu-waktu juga dapat mengalami intersepsi atau penangkapan oleh militer Israel. Sehubungan dan perkembangan tersebut, Kemlu telah melakukan koordinasi awal dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman dan KJRI Istanbul, termasuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif seperti penerbitan SPLP apabila paspor WNI disita, serta dukungan medis apabila diperlukan. Perwakilan RI juga melakukan pendekatan kepada otoritas setempat guna memastikan akses transit dan proses kepulangan WNI dapat berjalan tanpa hambatan keimigrasian. Indonesia juga telah bergabung dengan 9 negara lainnya, yaitu Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan juga Spanyol dalam suatu pernyataan bersama yang mengutuk keras serangan Israel ke GSF. Perwakilan RI terkait senantiasa dalam posisi siaga untuk segera menindaklanjuti notifikasi dari otoritas tempat. Pemerintah Indonesia melalui sejumlah perwakilan RI di luar negeri telah menyiapkan langkah perlindungan bagi para WNI, termasuk penerbitan dokumen perjalanan darurat dan bantuan medis. Kemlu juga mengecam tindakan Israel serta mendesak pembebasan seluruh awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan. Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI terkait akan terus memantau perkembangan situasi, melakukan verifikasi posisi dan kondisi para WNI, serta menyiapkan langkah-langkah pelindungan sesuai kebutuhan di lapangan.
Kementerian Luar Negeri mendesak pemerintah Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, puluhan pendukung pro-Palestina dan mantan aktivis Global Sumut Flotilla menggelar aksi demonstrasi di depan Downing Street, London. Mereka menuntut Perdana Menteri Keir Starmer segera mengambil langkah diplomatik untuk membebaskan warga Inggris yang ditahan pasukan Israel. Rekaman video menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera Palestina dan meneriakkan slogan solidaritas bagi anggota Global Sumut Flotilla. Mereka juga membawa spanduk bertuliskan Freedom Flotilla, All Eyes on Sumut Flotilla and Siege on Gaza, dan Stop Israel. Anggota parlemen dari Partai Buruh John McDonnell menuduh otoritas Israel melanggar hukum maritim internasional dengan mencegah armada bantuan mencapai Gaza. Ia menegaskan pemerintah Inggris harus melindungi warga negaranya yang berada dalam konvoi tersebut. Salah satu peserta flotilla, Muhammad Ali, mengaku pernah mengalami penahanan saat mengikuti misi serupa pada tahun lalu. Ia menyebut dirinya sempat ditutup mata dan diborgol oleh otoritas Israel. Sementara itu, para politikus Inggris pada Senin waktu setempat mengeluarkan pernyataan bersama mengecam pencegatan kapal bantuan menuju Gaza. Mereka menilai pemerintah Inggris memiliki tanggung jawab berdasarkan Konvensi Hak Asasi Manusia PBB. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh 11 anggota parlemen dan 1 anggota House of Lords, majelis tertinggi parlemen Inggris termasuk Jeremy Corbyn dan Imran Hussein. Mereka menyebut Global Sumut Flotilla sebagai misi damai yang bertujuan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Aksi protes ini muncul setelah pasukan Israel mencegat armada bantuan pada hari Senin. Global Sumut Flotilla menyebut para peserta dari lebih dari 40 negara dibawa paksa menuju pelabuhan. Lebih dari 50 kapal sebelumnya berangkat dari kota Marmaris, Turki Selatan dengan membawa hampir 500 aktivis dari 45 negara. Sejumlah kapal berada di lepas pantai Siprus saat pencegatan dimulai. Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan telah memberikan peringatan agar kapal-kapal tersebut memutar balik. Israel menegaskan tidak akan mengizinkan pelanggaran terhadap blokade laut di Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia dan China menandatangani 3 kesepakatan baru di bidang antariksa, investasi, dan juga infrastruktur. Kesepakatan ini disampaikan langsung oleh utusan khusus Presiden Rusia Kirill Dmitriev di Beijing pada Rabu waktu setempat. Penandatanganan kerjasama tersebut berlangsung di tengah kunjungan resmi Presiden Rusia Vladimir Putin ke China pada 19 hingga 20 Mei. Kirill Dmitriev menjelaskan salah satu kesepakatan yang dicapai berkaitan dengan sektor satelit dan industri antariksa. Kerjasama itu meliputi produksi satelit, peluncuran satelit, serta pengembangan teknologi ruang angkasa secara bersama. Kesepakatan kedua berfokus pada investasi bersama dengan negara-negara anggota Shanghai Cooperation Organization. Menurut Dmitriev, sejumlah dana investasi bersama sudah dibentuk dan akan digunakan untuk mendukung berbagai proyek strategis. Sementara itu, kesepakatan ketiga mencakup kerjasama infrastruktur dengan salah satu perusahaan arsitektur terkemuka China. Kerjasama ini disebut akan membantu pengembangan proyek infrastruktur skala besar dan berteknologi tinggi. Sebelumnya, Dmitriev juga memuji hubungan investasi dan ekonomi antara Moskow dan Beijing. Ia menyebut China sebagai mitra strategis terkuat bagi Rusia saat ini. Dalam kunjungannya, Vladimir Putin dijadwalkan melakukan pembicaraan tingkat tinggi dengan Presiden China Xi Jinping. Putin juga akan bertemu Perdana Menteri China Li Qiang untuk membahas kerjasama ekonomi dan strategis kedua negara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bentrokan terjadi antara polisi dan demonstran pro-Palestina di depan gedung parlemen Belanda di kota The Hague. Massa menuntut pembebasan aktivis Belanda yang ditahan setelah mengikuti konvoi bantuan kemanusiaan menuju Gaza.
Puluhan demonstran berkumpul di dekat Majelis Rendah Parlemen Belanda untuk menyerahkan petisi. Mereka menuntut pemerintah Belanda mendorong pembebasan para aktivis yang ditahan pasukan Israel. Rekaman video menunjukkan aparat kepolisian membentuk barikade di lokasi aksi. Sejumlah petugas terlihat memukul demonstran dengan tongkat dan mendorong massa saat membubarkan aksi. Beberapa orang juga ditangkap dan dibawa menggunakan bus polisi. Para demonstran membawa poster bertuliskan Boycott Apartheid State of Israel, Stop Israel, dan Silence is Complicity. Mereka juga meneriakan seruan Free Palestine dan Netherlands Shame on You. Aksi ini terjadi di tengah operasi pasukan Angkatan Laut Israel yang mencegat kapal-kapal dalam misi global Sumut Flotilla. Organisator menyebut misi tersebut bertujuan menantang blokade laut Israel di Gaza serta mengirimkan bantuan kemanusiaan. Lebih dari 50 kapal berangkat dari kota Marmaris, Turki Selatan pekan lalu. Konvoi itu diikuti hampir 500 aktivis dari 45 negara. 6 aktivis dan sejumlah jurnalis Belanda disebut turut berada dalam rombongan. Kementerian Luar Negeri Israel sebelumnya telah memperingatkan para aktivis agar memutar balik kapal mereka. Israel menegaskan tidak akan mengizinkan pelanggaran terhadap blokade laut di Gaza. Operasi terbaru ini menyusul pencegatan serupa pada 30 April lalu. Saat itu, lebih dari 20 kapal dicegat di dekat Yunani dan sekitar 175 aktivis ditahan oleh pasukan Israel. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah merebahnya wabah Ebola baru, UNICEF mengirimkan hingga 16 ton bantuan kemanusiaan ke Republik Demokratik Kongo. Bantuan tiba di Bandara Nasional Bunia, wilayah timur laut negara itu saat otoritas berupaya menangani ratusan kasus suspek Ebola. Rekaman video menunjukkan pesawat pengangkut logistik mendarat di Bandara Bunia. Petugas dan relawan terlihat membongkar muatan pesawat dan memindahkannya ke truk untuk didistribusikan ke berbagai wilayah terdampak. Pejabat dan personel UNICEF turut mengawasi langsung proses penyaluran bantuan. Koordinator penanganan wabah di Provinsi Ituri, Matias Musoko, menyebut bantuan tersebut akan digunakan untuk memperkuat seluruh sistem penanganan, mulai dari pengawasan hingga komunikasi kepada masyarakat. Musoko juga mengimbau masyarakat agar mematuhi aturan dan terlibat aktif dalam upaya pencegahan agar wabah dapat segera dikendalikan. Menurutnya, situasi saat ini masih belum sepenuhnya terkendali. Otoritas kesehatan dan media setempat juga diminta menyebarkan informasi yang akurat terkait kondisi wabah dan langkah pencegahan. Wabah Ebola terbaru ini mulai terdeteksi pada akhir April lalu. Data Kementerian Kesehatan Kongo dan Uganda menyebutkan hingga kini terdapat 536 kasus suspek, 34 kasus terkonfirmasi, dan 134 kematian. Wabah awalnya muncul di kota Bunia dan kawasan pertambangan Mungwalu sebelum menyebar ke negara tetangga Uganda. 1 kematian juga dilaporkan terjadi di Uganda. Otoritas menyebut wabah kali ini berkaitan dengan strain Bundibugyo yang hingga saat ini belum memiliki vaksin atau pengobatan khusus. Gejala awal yang mirip malaria membuat pendeteksian dini menjadi lebih sulit. Pusat Pengendalian Penyakit Afrika atau Afrika CDC menyatakan konflik kelompok bersenjata dan pengungsian massal di wilayah tersebut menjadi hambatan besar dalam pelacakan kontak dan penanganan wabah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangkaian ledakan memicu kebakaran besar di pabrik kimia GLS Chemical di distrik Rewari, negara bagian Haryana, India. Sedikitnya 6 pekerja dilaporkan terluka dan ratusan karyawan dievakuasi dari kawasan industri. Rekaman video dari lokasi menunjukkan atap pabrik runtuh akibat kuatnya ledakan. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dan terlihat hingga radius sekitar 10 km. Petugas pemadam kebakaran terus berupaya menjinakkan api yang masih aktif. Menurut pengawas pabrik, Sonu Yadav, insiden terjadi sekitar pukul 11 siang waktu setempat. Saat api mulai menyebar, para pekerja berlari panik untuk menyelamatkan diri. Teriakan minta tolong terdengar dari dalam pabrik, sementara sejumlah korban dengan luka bakar berhasil keluar dari gedung.
Warga dan pekerja lainnya langsung membawa para korban ke rumah sakit menggunakan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran disebut tiba sekitar 10 menit setelah laporan diterima. Sejumlah pekerja mengaku cemas karena masih ada rekan mereka yang belum ditemukan. Pihak keluarga dan pekerja mengaku mendapat informasi yang berbeda-beda dari manajemen terkait korban hilang. Laporan sementara menyebutkan kebakaran diduga bermula saat proses perbaikan mesin pendingin di sektor 5 pabrik. Api kemudian menyebar cepat ke seluruh bagian pabrik dan memicu ledakan berulang. Sedikitnya 5 hingga 6 pekerja mengalami luka-luka. 4 diantaranya dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit terdekat. Otoritas setempat juga mengevakuasi area di sekitar pabrik karena khawatir asap tebal mempengaruhi kualitas udara. Tim forensik dan kepolisian kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan pengunjung dari berbagai wilayah di Korea Selatan memadati Festival Mawar Samcheok 2026 yang resmi dibuka pada Selasa. Festival tahunan ini digelar di Taman Mawar tepi sungai kota Samcheok dengan tampilan jutaan bunga mawar berwarna-warni. Rekaman video menunjukkan kawasan taman menjadi lautan mawar dengan sekitar 10 juta bunga dari 218 varian berbeda. Pengunjung terlihat memadati area taman untuk berfoto dan menikmati suasana festival. Tahun ini, festival mengusung tema The Birth of the Rose Kingdom. Beragam atraksi dihadirkan mulai dari karakter peri mawar, parade tematik, hingga instalasi khusus seperti Fairy Tale Rose Channel. Salah satu pengunjung, Lee Hyun-sok, mengaku festival ini membawa kembali kenangan masa muda saat mengunjungi Taman Mawar bersama suaminya. Ia menyebut aroma mawar di festival memberikan suasana menenangkan dan membuatnya merasa bahagia. Pengunjung lain, Lee Sujin, yang datang dari kota Gangneung bersama keluarganya mengaku sengaja mengunjungi festival untuk merayakan ulang tahun anaknya. Menurutnya, mereka menikmati berbagai hidangan dan mengabadikan banyak momen selama acara. Selain pameran mawar, festival juga diramaikan dengan food truck, pasar loak, dan acara roast table yang menampilkan aneka kuliner khas daerah di Korea Selatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Haji Gus Irfan temui jemaah haji di Bandara Jeddah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana Menteri Haji dan Umroh yang juga Amirul Hajj, Muhammad Irfan Yusuf menyapa langsung jemaah haji di Bandara Internasional Jeddah, Arab Saudi. Menhaj Gur Irfan juga memantau layanan lansia dan disabilitas di Dakar Bandara. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf hadir di Plaza B2 Bandara King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi pada Selasa sore. Lokasi ini menjadi tempat istirahat sementara bagi jemaah haji Indonesia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Di lokasi ini Menhaj menyapa jemaah haji asal Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam kloter KJT 37. Kehadiran Gus Menteri membuat para jemaah terkejut dan antusias
mereka tidak menyangka akan disapa langsung oleh Menteri Haji dan Umroh di tengah perjalanan menuju Tanah Suci. Sejumlah jemaah bahkan memanfaatkan momen tersebut untuk berfoto bersama, usai berinteraksi dan berbincang dengan Gus Menteri. Dalam kesempatan itu, Menhad juga meninjau layanan bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang disediakan oleh Daker Bandara. Gus Menteri berpesan agar para jemaah haji untuk menjaga kesehatan dan menyiapkan fisik menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Tentu saya harapkan menjaga kesehatan, mengukur diri, jangan memaksakan hal-hal yang di luar kemampuan. Artinya misalkan umroh sampai 3-4 kali, jangan. Ya. Kalau itu akan membuat fisiknya nggak siap. Fokus Arafah tinggal beberapa hari. Kepada KPIA, tolong tidak ada city tour sebelum Arafah selesai. Eman dijaga para jamaahnya, kesehatannya. Menhas mengimbau agar kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH tidak menggelar city tour sebelum rangkaian puncak haji selesai dilaksanakan. Hal ini untuk menjaga kondisi dan fokus jemaah dalam menjalani ibadah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Rombongan Amirul Hajj kloter kedua tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Amirul Hajj dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Rombongan Amirul Hajj kloter kedua tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa sore, disambut oleh sejumlah petugas haji Daker Bandara. Rombongan dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, didampingi Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i, Kiai Haji Asep Saifuddin Khalim, Muhajir Effendi, Profesor Heri Hermansyah, Rosa Safira, serta Profesor Ilvi Nurdiana. Kehadiran Amirul Hajj di Tanah Suci untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, serta memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi jemaah hingga kembali ke tanah air. Amirul Hajj juga akan memastikan kesiapan operasional Armusna berjalan 100%, meliputi kesiapan tenda dan fasilitas mendukung, transportasi, konsumsi, hingga skema pergerakan jemaah saat puncak haji. 3% jamaah sudah hadir di Tanah Suci, mudah-mudahan yang lainnya segera menyusul. Salah satu tugas dari masyarakat Aceh adalah memastikan bahwa semua proses haji para jamaah kita bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan nyaman, dan semua pulang dengan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Itu harapan kita semua. Kira itu terkait dengan pergerakan, transportasi, termasuk juga makanan selama Armusna juga sudah dibicarakan. Terutama Armusna, puncak dari haji ke Armusna. Ya, kalau di Armusna berjalan dengan sesuai harapan, itu sudah 80% sukses. Sementara itu, anggota Amirul Hajj yang juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengaku optimistis penyelenggaraan ibadah haji tahun ini lancar dan sukses. Yang meninggal jauh lebih kecil dibanding tahun lalu. Jadi perkembangan yang baik, kemudian kesehatan terjaga, insya Allah semua lancar Pak Mir ya. Hari ini dijadwalkan para Amirul Hajj akan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah umroh wajib. Sementara Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan akan memenuhi undangan dari Kementerian Haji Arab Saudi. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Media Center Haji 2026. Menjelang puncak ibadah haji di Armuzna, Kementerian Haji dan Umroh menghibau jamaah haji Indonesia untuk mengurangi aktivitas umroh sunnah berulang. Jamaah diminta menjaga stamina dan menyimpan energi demi kelancaran rangkaian puncak haji yang menguras tenaga. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengingatkan para jemaah haji Indonesia tidak terlalu memaksakan diri melakukan ibadah tambahan yang berisiko menguras fisik. Gus Irfan menyatakan fase Armusna membutuhkan kondisi tubuh yang prima. Jemaah akan menghadapi mobilitas tinggi, kepadatan massa, serta suhu panas ekstrim di Tanah Suci. Oleh karenanya, jemaah diimbau mengurangi aktivitas di luar hotel, termasuk city tour dan umroh berulang kali, agar tenaga dapat difokuskan untuk wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, dan melontar jumroh di Mina. Alhamdulillah hari ini kloter kedua Amirul Hajj sudah sampai di Jeddah. Tadi sudah kita meninjau kedatangan jamaah dari Kertajati juga. Sudah 93% jamaah sudah hadir di
Tanah Suci, mudah-mudahan yang lainnya segera menyusul. Salah satu tugas dari Amir Haji adalah untuk memastikan bahwa semua proses haji para jamaah kita bisa berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan nyaman, dan semua pulang dengan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Itu harapan kita semua. Selain menjaga stamina, jemaah juga diminta memperbanyak istirahat, mencukupi kebutuhan cairan, serta mengikuti bimbingan manasik yang diberikan petugas haji. Langkah ini dinilai penting agar jemaah dapat menjalani puncak haji dengan lebih khusyuk dan aman. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah resmi menetapkan ekspor batu bara dan CPO hanya bisa dilakukan melalui Danantara Sumber Daya Indonesia mulai 1 Juni 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan kebijakan ini dilakukan untuk memperkuat kontrol devisa dan mencegah misinvoicing. Dan tentu dengan adanya Bapak Presiden tadi mengatakan ini marketing arm, ini menguatkan posisi tawar Indonesia dengan para buyer di luar negeri. Penetapan ekspor batu bara dan CPO melalui Danantara Sumber Daya Indonesia menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengelola ekspor komoditas SDA strategis secara terpusat. Dengan mekanisme baru ini, dokumentasi dan proses ekspor akan dilakukan oleh Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN yang ditugaskan. Adapun tujuannya untuk meningkatkan transparansi data perdagangan, menguatkan posisi tawar Indonesia di pasar global, serta menjaga stabilitas nilai tukar melalui cadangan devisa yang lebih besar. Pada tahap awal, komoditas yang masuk dalam skema ini adalah batu bara dan crude palm oil. Pemerintah pun menyatakan pelaksanaan skema ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis oleh pemerintah melalui BUMN ekspor yang ditugaskan, dan ini Pak Menteri Investasi, CEO Danantara sudah membentuk PT yang namanya Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, nanti Pak Menteri Investasi akan menjelaskan. Dan untuk membuat kontrol atas pengawasan ekspor dan devisa atas ekspor komoditas strategis, ini didorong untuk membangun validitas dan integritas data perdagangan, terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing dan mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas nilai tukar tentunya dengan cadangan devisa yang lebih besar. Dan tentu dengan adanya Bapak Presiden tadi mengatakan ini marketing arm, ini menguatkan posisi tawar Indonesia dengan para buyer di luar negeri, sehingga stabilitas harga dan penguatan daripada market share dari pasar ekspor. Lebih lanjut, penguatan posisi tawar ekspor ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor, dan kelancaran pengiriman barang serta pembayaran ekspor. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan optimis meski di tengah nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dirinya percaya arah kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR mampu memberi sentimen positif bagi perekonomian nasional. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meyakini bahwa arah kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang paripurna DPR dapat memberikan sentimen positif dalam penguatan rupiah. Dirinya optimis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat kembali menguat setelah menyentuh di level terendah. Ia juga menilai pidato Presiden Prabowo membangun semangat patriotisme, terutama mengenai penekanan dengan berpegang teguh pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang sistem perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga turut dapat melakukan berbagai upaya mitigasi agar nilai tukar rupiah dapat kembali menguat. Ya, pokoknya beliau membangun semangat heroisme ya, patriotisme di negeri ini. Itu yang pastilah. Itu bisa jelas ditandaskan kembali bagaimana kita harus tetap berpegang teguh
pada komitmen dasar, kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar kita. Tapi permasalahannya mungkin yang perlu harus kita cermatin, strategi yang cukup strategis ini tentu tidak semuanya taken for granted. Bisa mudah untuk bisa teraplikasikan sedemikian rupa. Nah, ini perlu perhatian kita bersama. Artinya kita mendukung pikiran-pikiran besar ini, tetapi dengan satu syarat yang tidak bisa terlepaskan daripada komitmen kita bersama, yaitu pemerintah sendiri, untuk bisa menjaga, mempunyai reserve. Bagaimana kalau hal ini tidak teraplikasikan berjalan sesuai dengan rencana? Ini yang saya perlu tekankan di sini. Pak Surya, soal target Pak Prabowo tadi kan ingin nilai tukar rupiah hingga 16.800, melihat nilai tukar rupiah makin melemah, optimistis nggak akan bisa? Selain optimisme, apalagi kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Lain saya pikir kita tidak perlu berkomunikasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan penguatan dolar Amerika Serikat tidak serta-merta mengancam kehidupan masyarakat desa. Menurutnya, ekonomi pertanian kini masih menjadi bantalan utama ekonomi nasional dan pedesaan di tengah ketidakpastian global. Menteri Andi Amran menyebut sektor desa masih memiliki daya tahan ekonomi yang kuat karena ditopang oleh sektor real, terutama pertanian. Amran menilai meski penguatan dolar berdampak pada komoditas impor seperti kedelai dan bawang putih, namun mayoritas kebutuhan pangan nasional masih terpenuhi dari produksi dalam negeri. Amran juga menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor sektor pertanian pada Januari hingga Desember 2025 mencapai 756 triliun rupiah. Angka itu meningkat 166 triliun rupiah, sementara impor turun sekitar 41 triliun rupiah. Enggak tahun lalu kan? Mau lihat dampaknya pertanian? Nih, ekspor kita. Jadi kita pakai data. Yang tadi, ini 32, dulu 26. Karena petani sederhana, karena ini menguntungkan situasi, tanamannya dipupuk dengan baik, dipelihara dengan baik, hamanya dijaga dengan baik, airnya dijaga dengan baik. Benar nggak? Logik kan? Nah hasilnya ini. Ini kesimpulan aja ini. Naik 166 triliun. Ini ekspor pertanian. Dan ini BPS. Impornya turun 41 triliun. Aku tanya kalian. Inilah yang dimaksud Bapak Presiden. Bahwa ada dampaknya iya, tetapi dampak positifnya di desa khususnya. Di desa kan petani kan. Dampak positifnya jauh lebih tinggi. Nah kita pakai data. Anda boleh cross check ini data nanti. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program TNI Manunggal membangun desa ke-128 Kodim 0425 Seluma tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga membawa harapan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Seluma. Berbagai sasaran pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Sejumlah pembangunan fisik maupun non-fisik berhasil dilaksanakan dalam giat TMMD 128 Kodim 0425 Seluma. Kegiatan utama yakni pembukaan badan jalan sepanjang kurang lebih 8 km yang diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi masyarakat di wilayah Desa Lubuk Laga dan sekitarnya. Selain pembukaan badan jalan, TMMD 128 juga melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH untuk warga kurang mampu. Selain itu, terdapat juga kegiatan pembuatan sumur bor untuk membantu kebutuhan air bersih masyarakat, pelayanan kesehatan gratis, penghijauan, hingga penyuluhan kepada masyarakat. Seluruh program tersebut bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Hasil pembangunan yang telah dilakukan melalui program TMMD dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka panjang. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan di desa. Kegiatan TMMD kita kali ini, semoga apa yang kita laksanakan kali ini mendapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Lubuk Lagan khususnya ataupun masyarakat Seluma pada umumnya. Melalui semangat kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat,
Program TMMD diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program TMMD ke-128 Kodim 0425 Seluma, Bengkulu tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga berbagai kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari bazar murah, pelayanan kesehatan, rehab rumah, hingga penyediaan air bersih bagi warga. Sejumlah pembangunan fisik maupun non-fisik berhasil dilaksanakan dalam giat TMMD 128 Kodim 0425 Seluma. Kegiatan utama yakni pembukaan badan jalan sepanjang kurang lebih 8 km yang diharapkan dapat meningkatkan akses transportasi masyarakat di wilayah Desa Lubuk Laga dan sekitarnya. Selain pembukaan badan jalan, TMMD 128 juga melaksanakan program Selain pembukaan badan jalan, TMMD 128 juga melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH untuk warga kurang mampu. Selain itu, terdapat juga kegiatan pembuatan sumur bor untuk membantu kebutuhan air bersih masyarakat, pelayanan kesehatan gratis, penghijauan, hingga penyuluhan kepada masyarakat. Seluruh program tersebut bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Hasil pembangunan yang telah dilakukan melalui program TMMD dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dalam jangka panjang. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan di desa. Pembangunan itu bisa dilaksanakan di daerah perkotaan maupun daerah-daerah terpencil. Dalam rangka tujuan akhirnya adalah mensejahterakan masyarakat. Karena ini dikerjakan oleh TNI, Polri, pemerintah daerah dengan masyarakat, otomatis yang pertama adalah mensinergikan antara aparat negara dengan masyarakat. Mendekatkan diri, mendekatkan bahwa ada kita ini dari negara turun. Ada negara itu turun di sini. Melalui semangat kebersamaan antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, program TMMD diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Program TMMD ke-128 Kodim 0425 Seluma tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat kebersamaan antar TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Melalui kolaborasi berbagai pihak, program TMMD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Bupati Seluma Teddy Rahman meninjau pelaksanaan wawasan evaluasi TNI Manunggal membangun desa ke-128 di Desa Lubuk Langan, Kecamatan Tolo Kecil pada Selasa 12 Mei 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung progres pembangunan yang juga menjadi sasaran TMMD ke-128 di Desa Lubuk Langan. Selain pembangunan fisik, kegiatan TMMD juga menjadi bentuk sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan juga masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Program TMMD ini juga bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga wujud sinergi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat dalam membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seluma. Kurang lebih selama 1 bulan, antara TNI, Polri, mahasiswa, kemudian tim kesehatan Kabupaten Kota, juga berkumpul di posko TMMD. Ini merupakan kolaborasi yang baik untuk sama-sama memberikan manfaat kepada masyarakat. Mari kita sama-sama membangun desa kita bersama. Semangat gotong royong dan juga kebersamaan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan TMMD guna mendukung pembangunan desa yang lebih maju dan sejahtera. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan gantung Garuda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kabupaten Rejang Belong, Bengkulu resmi rampung dibangun. Kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk menikmati akses transportasi yang lebih aman dan juga cepat serta efisien. Pembangunan jembatan gantung Garuda di Kelurahan Dwi Tunggal, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu kini telah rampung 100%. Jembatan sepanjang 72 meter dengan lebar 1,2 meter ini menjadi akses penghubung baru bagi warga yang selama ini mendambakan jalur yang lebih aman dan nyaman. Pembangunan jembatan gantung Garuda merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan di wilayah Kodim 0409 Rejang Lebong. Dalam proses pembangunannya, semangat kebersamaan terlihat kuat karena jembatan ini dinilai sangat penting bagi aktivitas harian masyarakat. Kehadiran jembatan Garuda memberikan manfaat bagi ratusan kepala keluarga yang kini dapat menikmati akses yang lebih cepat dan efisien. Bagi para pelajar, jembatan ini menjadi jalur yang lebih aman menuju sekolah.
Sedangkan bagi para petani, akses baru tersebut mempermudah distribusi hasil pertanian dan menekan biaya angkut hasil panen. Warga pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat atas pembangunan jembatan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.